Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman sahabat bonsai di channel Bonsai Jambi. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menentukan tampilan depan dari bahan dongkelan yang sering kita ambil dimanapun, baik itu di hutan ataupun di rumah-rumah warga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapat sebuah bahan beringin jenis kimeng atau bahasa latinnya Ficus microarpa. Nah, jadi di sini di dalam mendapatkan bahan dongkelan atau bahan tanpa program ini terkadang kita sedikit hoki, terkadang juga bahannya nggak bagus. Nah, itu namanya hoki-hokian. Nah, namun pada kali ini saya mendapat bahan ini lumayan bagus dari anatomi batangnya. Lumayan terlihat angker sih, karena dia dililit penuh oleh akar-akar gantung dari si batang ini sendiri. Nah, jadi jenis kimeng jangan sampai tertipu teman-teman ya. Kalau sepintas elegan mungkin orang bilang kimeng, jadi jangan sampai salah. Kimeng itu dominannya dia punya sisik-sisik atau total putih. Nah, di sini dominannya. Kalau elegan ada juga, cuman total putihnya nggak timbul. Dia hanya sama-samar lah bahasanya. Nah, kali ini kita akan bersama mengupas bagaimana sih cara menentukan tampilan depan supaya bonsai kita yang dongkelan ini program selanjutnya menjadi lebih bagus untuk dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, gas. Baik teman-teman bonsai, sahabat bonsai, di sini dalam menentukan tampilan depan atau mencari gerak dasar, kita harus bergerak dari anatomi gerak si akar pertama kali. Karena bahan dongkelan, kita nggak bisa mendapatkan akar-akar yang istimewa. Ya, biasanya akarnya ada yang gede satu, ada yang gede dua, ada yang belakangnya kosong ataupun gimana. Nah, pada kali ini kebetulan di sini akarnya dibilang kosong belakang nggak juga, dibilang keliling nggak juga, karena dari segi kaki di bagian sebelah sini itu kakinya terlihat kecil, teman-teman. Terlihat kecil. Nah, di bagian sebelah sini kakinya juga sudah terlihat lebih gagah, lebih kokoh. Nah, di sini untuk pondasi pertama kali kita dalam menentukan tampilan depan atau gerak dasar awal. Nah, kemudian ini tidak semata-mata ini menjadi gerak pertamanya, karena anatomi batang itu sangat menentukan, teman-teman. Di sini batangnya, mengapa bisa ini saya pilih sih bagian depannya? Pertama, dilihat dari segi condong batang. Kalau di bagian sini condong batangnya mengarah ke sana, mengarahnya ke sana, sedikit miring, posisinya miringnya ke sana. Nah, kalau bagian sini dia agak miringnya ke sini. Nah, biasanya pohon di alam liar, boleh kita lihat sama-sama, itu pohon-pohon tua, tampilan depan gagahnya kita lihat pasti dia condongnya agak ke sini, ataupun lurus ataupun agak ke sini. Dia jarang bonsai-bonsai itu dibuat lebih condong ke sana, topnya sebelah sini. Nah, itu dasar pertama kita memilih gerak dasar si batang ini. Nah, jadi kita sudah dapat tampilan untuk bagian depan, untuk tampilan wajah si bonsai ini, yaitu di bagian sebelah sini dengan memilih kriteria kaki, condong batang. Nah, untuk tangan ini nggak menjadi prioritas juga, teman-teman. Apabila tangannya sudah enak, itu nggak bisa jadi penentu kalau dia bagiannya depan, karena dahan si pohon ini itu kita bisa buat sendiri bagaimanapun bentuknya. Namun kalau dari pembentukan akar dan anatomi batang itu sangat lama sekali membentuknya. Kalau tangan atau dahan, anak ranting sampai ke anak ranting pun itu nggak terlalu lama. Kalau program akar itu yang sangat lama. Jadi akar kita fungsikan semaksimal mungkin yang sudah ada di bahan yang kita dongkel. Jadi karena kita sudah dapat bagian tampilan depannya, sekarang kita bahas bagaimana sih menentukan gerak dasar selanjutnya supaya kedepannya bahan beringin kimeng ini menjadi lebih wow. Oke. Di sini
ada beberapa bagian, memang ada beberapa tangan yang sudah cukup besar dan sudah pas untuk porsi si batang ini ya. Seperti ini dan yang ini. Jadi mengapa ini dibilang porsinya pas? Karena sudah 50% ukurannya dari si batang ini, si tangan yang ini. Namun kita tidak pakai semuanya. Karena mengapa? Di dalam pembentukan bonsai memang dibutuhkan alami dari alam, cuman tetap kita menggunakan sentuhan tangan kita sendiri dan kita buat pecahan-pecahan ranting yang lebih estetik lah, boleh dibilang. Jadi nggak bisa kita pakai semua sampai di sini, walaupun ini sudah banyak tangannya seperti ini kan udah banyak nih penuh, boleh dibilang. Itu nggak bisa kita pakai semua. Kalau kita langsung kawatin ini, dia nggak jadi proporsional bonsainya, jadinya seperti bonsai taman. Karena ini memang awalnya bonsai taman yang saya dongkel dapat sama teman. Oke, kita gas, kita eksekusi bahan ini mulai dari tahap pemotongan dahan dan maksud dari tujuan pemotongan ini, mengapa sih dipotong, mengapa sih nggak dipakai ranting-rantingnya. Oke, kita eksekusi. Baik, cukup. Nah, mungkin bertanya-tanya,
kok jadinya kayak gini loh. Tadi kan sudah banyak tangannya. Alasannya ngapa sih dibuat bonsai ini yang tadinya sudah banyak tangan atau anak rantingnya dibuat menjadi seperti ini? Nah, inilah namanya tujuan untuk membentuk proporsional. Jadi mengapa dipotong sependek ini dan sependek ini, dan ini dibiarkan, dan ini mengapa dibiarkan sedikit? Alasannya, pertama, kita di sini butuh pemecahan batang supaya dia menjadi lebih nirus. Nah, jadi lebih nirus itu lebih asik batangnya. Karena pohon-pohon di alam liar itu, dia lama kelamaan ujung-ujungnya akan mengecil. Berbeda dengan yang ini tadi. Kalau yang bagian sini dengan ini, dia tiba-tiba langsung mengecil dan menjadi anak ranting. Nah, di situ tidak ada kesan tua, karena kalau kesan tua itu yang jelas pertama dari dahan, ranting, anak ranting, sama dengan cucu ranting. Jadi kita harus membentuk itu supaya pohon ini menjadi terkesan lebih tua. Sama di sini. Di sini tangan-tangannya mengapa saya potong menjadi lebih pendek? Mengapa? Karena kalau tadi kejauhan, maka bentang batang ini akan menjadi lebih jauh lagi, teman-teman. Karena batang ini ukurannya segini, kalau bisa kita lihat mungkin paling jauh bentang pohonnya menjadi seperti ini. Ini sudah sampai ke cucu ranting di sini. Nah, jadi di sini kita akan pecah lagi seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan satu anak ranting lagi di sini supaya ada pengisi atau mengisi kosong sini, dan kimeng bisa ditempel. Jadi jangan khawatir, teman-teman ya. Ini beringin ini paling enak, paling mudah tumbuh dan paling banyak diminati karena dia mudah tumbuh dan cepat besar. Itu kimeng. Nah, di sini lihat. Nah, ini di sini kita akan membentuk anak ranting lagi yang sedikit agak flat di sini, kemudian di sini membantunya, dan ini di sini mengisi bagian belakang, bagian sebelah sini, dan belakang ada satu nanti sebagai background. Itu alasannya mengapa sering kita melihat trainer itu langsung dipotong sudah cantik, dia ulang lagi dari awal. Ternyata alasannya seperti itu, dan saya juga baru belajar juga, teman-teman ya, untuk mengeksekusi bahan-bahan yang seperti ini. Jadi pada awalnya saya juga nggak berani motong-motong bahan seperti ini karena ya sayang. Nah, namun kalau disayang-sayang, kalau bahannya nggak jadi cantik, ya buat apa, seperti itu. Nah, seperti bagian top atas, mengapa nggak saya potong maks penuh? Karena di sini tangan untuk top menjadi nirus sudah pas. Di sini batangnya sudah nirus, berarti topnya bukan sudah jadi, teman-teman ya, tapi sudah enak. Tinggal kita ngejar dahan kanan dan kiri sampai batang ini full. Kurang lebih programan kalau dari saya lihat, kalau kimeng tidak terlalu lama, 2-3 tahun kita sudah melihat anatomi batang ini menjadi lebih bagus. Tapi belum jadi, teman-teman ya, belum maksimal, tapi sudah bisa kita nikmati programan kita dari sekarang. Nah, untuk pemotongan akar, karena ini baru didongkel, belum saya berani potong, teman. Tapi kalau untuk dipotong, dia akan dipotong batas sebagai sini, nah, sependek ini. Dan di sini mengapa? Akan di pohon tua pun juga akar itu ada pemecahnya juga, teman-teman. Seperti ini juga nanti kita akan pecah akar. Jadi seperti itu ya. Jadi bahannya akan lebih enak. Nah, beginilah tips dari saya ya, kalau apabila mendapat bahan dongkelan, apalagi bahan dongkelan yang lumayan bagus seperti ini. Jadi jangan sampai kita sudah menunggu waktu lama, programan kita ternyata gagal alias salah treatment. Jadi jangan takut untuk memotong bonsainya, karena kita punya referensi tuan guru pebonsai banyak, dan jenis bentuk bonsai pun sudah banyak, bisa kita menjadi contoh. Jadi jangan takut untuk mengeksekusi supaya bonsaimu jadi lebih cantik. Nah, untuk kimeng sendiri media tanamnya hampir sama dengan media tanam yang lain. Dia tidak terlalu banyak air juga, cuman dia butuh suhu yang lumayan panas supaya dia cepat tumbuh. Oke. Dan bagi teman-teman, bahan potongan ini jangan dibuang ya, karena dia bisa tumbuh juga, karena di stek kimeng ini sangat mudah tumbuh, akarnya cepat tumbuh. Jadi jangan dibuang, dan bisa kita jadikan bibit. Oke. Sekian tips dan trik hari ini supaya dongkelan dari bahan yang kalian dapat bisa sedikit lebih indah lah. Jadi kita sama-sama belajar, kita lihat pohon ini bagaimana nanti jadinya. Ikuti terus channel YouTube Bonsai Jambi. Jangan lupa di subscribe, teman-teman ya, bantu youtuber pebonsai Indonesia supaya bisa kita lebih semangat dalam memberikan tips dan trik untuk pebonsai-pebonsai yang ingin belajar bersama. Baik, terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa semangat terus dan jalin silaturahmi dalam berbonsai. Jos.